Shalom Sobat 7 Lilin. Pernah nggak kamu dengar orang bilang Alkitab itu penuh dengan kontradiksi? Bahkan ada yang bilang kamu percaya Alkitab itu sama saja dengan kamu percaya dengan buku yang nggak konsisten, ya. Nah, hari ini kita mau membahas satu contoh nyata yang sering dipakai untuk menyerang iman Kristen, yaitu tentang Raja Yotam. Dikatakan pencatatannya tidak konsisten. Satu ayat bilang Yotam itu memerintah 20 tahun, tapi di ayat lain berkata bahwa Yotam itu memerintah 16 tahun. Jadi pertanyaannya, apakah Alkitab keliru dalam mencatat sejarah atau justru kita yang sering terlalu cepat menuduh tanpa menyelidiki? Nah, yuk kita lihat apakah betul ada kesalahan atau justru bukti bahwa Alkitab ditulis dengan sangat teliti. Nah, sekarang kita lihat langsung dari teks Alkitabnya. 2 Raja-Raja 15 ayat 30 itu mengatakan, Hosea bin Ela itu mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnyalah dia. Kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Alkitab secara eksplisit itu menyebutkan bahwa tahun ke-20 pemerintahan Yotam. Sekarang kita pindah ke ayat yang lain, masih dalam pasal yang sama. 2 Raja-Raja 15 ayat 32-33 berkata, dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Uzia, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa Yotam itu memerintah 16 tahun Yerusalem, ya. Jadi kita punya dua angka. Satu ayat menyebut 20 tahun, satu yang lainnya menyebut 16 tahun. Ini bukan kitab yang berbeda, bukan penulis yang berbeda, bahkan jaraknya itu hanya 2 ayat, ya teman-teman, ya. So, wajar kalau orang itu bertanya, kalau Alkitab benar, kenapa angkanya tidak sama, ya? Bahkan bagi orang Kristen sendiri, ayat tersebut seperti itu, ya, itu membuat orang itu bingung, ya. Bahkan terasa terganggu sekali gitu, ya. Tapi satu hal begini, teman-teman, yang perlu kita catat, ayat yang sulit itu bukan berarti untuk dihindari, tapi untuk diselidiki. Karena seringkali tepat di ayat-ayat yang tampaknya bermasalah itu justru kita menemukan penjelasan yang paling kuat, yang paling jelas di situ gitu, ya. Kita masuk ke dalam ayat kunci yang seringkali dilewatkan saat orang itu membaca, apalagi membacanya dengan cepat, yaitu 2 Raja-Raja 15 ayat 5 berkata, maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Apa artinya? Nah, artinya adalah Raja Uzia masih hidup dan belum wafat, ya tentunya. Tetapi karena kusta, ia diasingkan dan tidak bisa memerintah secara aktif. Tapi secara jabatan usia masih sebagai raja. Dan dalam kondisi inilah Yotam itu anak raja, itu membantu menjalankan fungsi pemerintahan, mengolah istana, menghakimi rakyat, dan memimpin negeri itu. Dengan kata lain, Yotam itu sudah berkuasa saat Raja Uzia masih hidup. Sudah bertindak seperti raja, meskipun belum menjadi raja tunggal secara resmi. Nah, inilah yang dalam sejarah disebut pemerintahan bersama atau koregensi, ya. Nah, di dunia zaman kuno, ya, di zaman kuno ini sangat umum. Biasanya dilakukan untuk menjaga stabilitas politik, untuk mencegah kekosongan kekuasaan, dan atau untuk memastikan transisi kepemimpinan berjalan mulus. Jadi Yotam ini bukan raja bayangan, bukan juga hanya pangeran istana, tapi dia benar-benar memerintah meskipun ayahnya itu masih hidup. Dan disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira masa pemerintahan selalu dihitung dari satu titik saja. Padahal dalam Alkitab dan sejarah ada lebih dari satu cara yang sah untuk menghitungnya. Dari sinilah kita mulai mengerti mengapa angka 20 tahun dan 16 tahun itu bisa sama-sama benar, ya.
Sekarang kalau kita gabungkan semua fakta tadi, sebenarnya semuanya itu mulai masuk akal. Masalahnya bukan karena Alkitabnya bingung, tapi karena kita mengira semua angka harus dihitung dengan cara yang sama. Padahal dalam sejarah kerajaan kuno, cara menghitung masa pemerintahan itu bisa berbeda-beda, tergantung dari tujuan pencatatannya apa. Pertama, 20 tahun Yotam memerintah. Ini angka 20 tahun itu dihitung sejak Yotam mulai memerintah bersama ayahnya Uzia. Artinya sejak Yotam menjalankan fungsi raja, sejak ia memimpin pemerintahan secara aktif, sejak ia bertanggung jawab atas negeri itu, nah itu dihitung dari situ. Kemudian inilah yang dipakai dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 30. Karena ayat ini sedang membicarakan penanggalan politik lintas kerajaan untuk menjelaskan kapan sih Hosea menjadi raja atas Israel. So, yang dihitung di sini adalah masa pemerintahan efektif, bukan status resminya. Kemudian yang kedua, itu 16 tahun pemerintahan Yotam. Nah, angka 16 tahun ini dihitung sejak Uzia wafat. Ya, Uzia wafat, Yotam itu resmi menjadi raja tunggal. Tidak ada lagi pemerintahan bersama. Nah, ini dicatat di 2 Raja-Raja 15 ayat 32 sampai 33 karena bagian ini sedang mencatat umur Yotam saat dia naik tahta. Lama pemerintahannya sebagai raja resmi. Nah, 16 tahun. Jadi yang dihitung di sini adalah masa pemerintahan formal dan legal. Sekarang kita bisa simpulkan dengan jelas, teman-teman. 20 tahun itu sama dengan masa aktif memerintah, termasuk koregensi tadi. Kan 16 tahun itu sama dengan masa memerintah sebagai raja tunggal. Jadi 2 angka ini tidak saling meniadakan, dua-duanya benar dalam konteksnya masing-masing, bukan kontradiksi, melainkan 2 cara perhitungan yang sah. Dan justru disinilah kita melihat Alkitab mencatat sejarah secara realistis, bukan dengan penyederhanaan yang asal-asalan. Dan prinsip penting yang perlu kita pegang adalah perbedaan cara menghitung tidak berarti kontradiksi. Seringkali yang bermasalah bukan teks Alkitab, tetapi cara kita membacanya. Terlalu cepat, tanpa konteks, tanpa mau menyelidiki. Itu masalahnya. Sobat Lilin, itulah penjelasan tentang masa jabatan Raja Yotam yang tampaknya kontradiksi, ya, tapi sebenarnya tidak, ya. Itu hanya 2 cara menghitung yang berbeda, tidak saling bertentangan, tapi sebaliknya saling melengkapi. Oke, kalau video ini membantu kalian boleh tinggalkan likes, komen, subscribe, dan tuliskan komentar ayat mana lagi yang menurut kalian itu membingungkan dan sering dipakai untuk menyerang Alkitab. Oke, Shalom, may God bless you, see you next video.